let's go menuju ke dalam Land of Down. Yap. Ingat ini hanya satu saja kesempatan mereka. Best of One Series. Gak boleh ada kata keselandung dan harus bermain semaksimal mungkin untuk nge-secure babak final upper breaker antara Ararki Hoshi melawan Rebellion Esports. Oke, dan kita akan melihat dengan pergerakan dari Kapten Finn ini. Mungkin menunggu Y-Walk-nya terlebih dahulu dan juga ada shortcut yang akan dibuka ya untuk melakukan inisiasi kejut dari tim RRQ. Yap. Dan untuk head to head dari mid lane-nya, sebenarnya Novaria ini bisa nge-clear wave dengan cukup cepat. Astral Meteor, Astral Recall yang bisa digunakan itu langsung wave-nya clear kan. Dan nanti mungkin Suelo ini bisa bergerak langsung either ke arah XP lane ataupun ke arah gold lane-nya. Tapi memang harus hati-hati karena Chip dan juga Faramis itu terkenal bisa men-zoning out lawan supaya mereka nih bisa dibilang lebih lama untuk clear wave-nya sehingga mungkin temponya jadi lebih sedikit terlambat. Tapi Ben udah mendapatkan informasi nih, kemana Vincent berada. Waduh, itu Gimana Vincent berada maksudnya? benar. Vincent ya yang akhirnya agak sedikit mengganti nama tuh. Tapi kita sebut Vincent aja ya. Karena panjangan kayak nickname ya kan. Dan sementara kalau kita melihat juga dari di sini masih bertahan di area atas juga, masih coba untuk ngasih poke damage aja ke arah seorang Skylar. Tapi sebenarnya ngeliat dari dua tim ini mereka udah ngamanin jaminan terus arah late gamenya ya. Jadi aku rasa dari sisi damage late game gak masalah karena akan dipegang oleh Skylar dan juga di. Sementara Fredrin dari seorang Vincent ini udah mulai melakukan rotasi ke area bawah. Mencoba untuk menculik satu pemain kah, sementara Versik. Masuk rumput dari Versik, ternyata ada 2 hero di depan. Daftonos welcome. Sudah dikeluarkan, dilepehin lagi. 3 hero tapi terkena knock up. Versik pun harus tumbang sebelum Turtle yang pertama. Sedangkan Don masih bisa menggocek Abrasive Red. Tapi lihat Kerstasnya. Hampir saja menumbangkan seorang Don. Tapi ini menjadi momentum emas untuk Rebellion Esports mendapatkan Turtle-nya. Iya, tapi sayang sekali yang tumbang adalah Versik dan bahkan Don pun harus hilang. Dengan satu buah Astral Meteor dari seorang Swallow dan Turtle berhasil diambil oleh Rebellion Esports. Waduh, dapetin 2 poin kill, dapetin 1 turtle. Ini early yang menyegarkan. Ya, ini untuk awal yang teman-teman bagus dari sih. Rebellion Esports sih. Mereka tinggal tahan temponya atau bahkan bisa bermain lebih agresif lagi. Mengingat mereka juga menggunakan Fredrin dan juga mungkin nanti ketika Edit mau join, crowd control dari Edit itu totalnya bisa 4 detik. Tapi ini dia di atas sana ada Blessing Duet. Oke, dan dibuka kali ini ada shortcut bersama dengan satu hubungan dan melihat seorang Clay. Tapi masih mencoba untuk bertahan dari Di, tapi tidak terlalu lama. Bahkan Audi mencoba untuk membuka satu buah Primal Wear, mencoba untuk men-take down Dawn di depan mata. 3-4 pemain bahkan dari Ararki Hoshi terlihat sudah pada low semua. Tapi Rebellion, mereka tidak mau untuk membiarkan hal ini. Oh, dan bahkan lihat. Oh my Satu God. buah Spear of Destruction yang berhasil untuk menumbangkan Skylar dan bahkan Finn pun tumbang, double kill diberikan oleh D. Waduh, ini D-nya bakal enak banget karena dapetin double kill di early game kayak gini dan item demi itemnya jadi lebih cepat scaling, Mo. Lebih cepat untuk diamankan sama seorang D itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, Moskov dengan let's say udah ada Corrosion dan juga Golden Staff aja itu udah kayak machine gun. Gebukannya bakal cepat banget, ditambah lagi kan dia bawanya Inspire. Itu bakal membantu banget di untuk let's say di Turtle kedua dia udah bisa join tim fight. Itu timingnya kurang bagus sih, tapi di bawah terjadi lagi pertempuran di mana Detox Welcome memang sudah mengarah ke arah ODTZ tapi masih punya Primal Pet lagi dan lagi seal tambahan untuk ODTZ. Sementara Fredrin, a pressure wall dari seorang Vincent berhasil untuk menumbangkan Versik, tapi ternyata yang berhasil untuk mendapatkan poin killnya adalah ODTZ di sini. Wah, ini gak bagus ya. Karena perlahan-lahan Rebellion Esports ini mulai naikin tempo permainannya nih. Iya. Walaupun tadi sempat dibales dengan 1 poin kill dari teman-teman RRQ Hoshi, tapi Rebellion Esports juga langsung membalaskannya dengan poin yang lebih banyak daripada yang RRQ Hoshi dapatkan. Dan sebentar lagi Turtle kedua bakal segera muncul. Menurut aku komsnya harus sudah diperbaiki sih karena Kars kali ini bakal coba di take down 1 versus 2. Flicker terpaksa digunakan oleh Clay, tapi ternyata Spear of Destruction memaksa Clay untuk membuka di realm dan bahkan mencoba untuk lari dari kejaran di. Sementara ada 1 buah Astral Echo dan itu dia bakal coba ditompo Swallow, Flicker dan langsung ditumbangkan dengan 1 buah Astral Echo dan juga adanya Meteor dari seorang Swallow.
Masih mau lebih sepertinya nih. Masih pertempuran 1 versus 1 Versik dan juga Vincent. Tapi Versik langsung dikepung begitu saja. Black Dragon Form di pop up oleh Cars. Bahkan dari Turtle diamankan Vincent. Dan Versik pun harus tumbang. Furious Dive, Final Slash karena 3 hero. Tapi sepertinya follow up belum ada dari teman-teman Anarchy yang lain. Dimana Dragon Tail di pop up oleh seorang Cars. Mencoba untuk mundur ke arah belakang karena dari Vincent. Menggunakan Energy Eruption dan Finn pun langsung menjadi korbannya. Wah, entah kenapa RQ kayaknya mereka nggak siap sih untuk teamfight tersebut. Dan ketika Turtle-nya lagi-lagi diamankan oleh Rebellion, menurut aku harusnya mereka nggak boleh paksain teamfight. Kayak di posisi sekarang, perbedaan networknya udah 5.000 di menit ke-5. Astral Iko dibuka lagi, mencari keberadaan dari pemain-main RQ Hoshi, memberikan sedikit slow effect dan perbedaan network 5.000 ini nggak baik banget buat RQ kalau mereka mau paksa teamfight 5 lawan 5 sih. Menit 5 loh Mo, Makanya. berarti 1.000 gold per menit dipegang sama teman-teman dari Rebellion Esports. Araki harus segera memutar otaknya, gimana caranya mereka mungkin nantinya bisa membalikan keadaan. Entah bermain secara defensif dulu menunggu dari Skylar yang nanti item demi itemnya jadi, atau memang mereka harus melakukan counter setup kah gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi jawaban dari teman-teman Araki mengingat mereka bawa Faramis sebenarnya. Jadi apakah memang mereka berkumpul memancing dari teman-teman Rebellion nantinya? Tapi shortcut sudah mulai dibuka, datang member-member lain blasting duet. Menuju ke arah D yang langsung tumbang, ditambah lagi Audi tuh sih. Ditelan begitu saja, Audi pun langsung tumbang. Oke, tapi Swallow bersama dengan Vincent mulai datang mencoba untuk mendapatkan trade. Memang tahunnya connect ke arah seorang Finn, tapi Finn mencoba untuk bertahan. Don mencoba untuk mengcover Finn sang kapten yang terlihat udah low, tapi Swallow inget dia punya Astral Meteor. Tapi ternyata Finn masih bisa selamat, masih bisa survive. Dan tidak akan ada yang tumbang dari RQ Hoshi di area bawah. Betul, dengan adanya Novaria sebenarnya membuat darah yang sekarang itu nggak bisa tenang dalam condition lagi kabur kayak tadi. Karena balik lagi, Swallow tuh pilot Novaria yang juga sebagai sniper handal. Iya. Nggak jarang kita lihat Astral Sphere-nya itu connect tepat sasaran dengan insting yang dimiliki sama Swallow. Dan aku merasa kayak Swallow ini positioning juga bagus banget. So nggak bakal mudah buat RQ Hoshi mereka untuk bisa main front to back. Sedangkan mereka harus tumbangin dulu nih depan-depannya yang kuat. Ada Vincent, ada ODTZ. Nah masalahnya itu jadi space buat D-nya untuk bisa pakai Spirit of Destruction dan bahkan muncul dari area belakang. Karena pasifnya Moskow kan sebenarnya makin sakit kalau lu hit dari belakang kan? Betul, enggak piercing dia. Piercing, Memang piercing dari aja. belakang kan? Iya, tapi ini yang memang harus hati-hati dari teman-teman RQ Hoshi karena saat ini Vincent mencoba untuk mendapatkan perfect turtle-nya ya. Turtle yang ketiga dan langsung saja aman karena memang perbedaan gold dan mungkin perbedaan level 9 berbanding 11. Berarti damage retribution dari Versik lebih kecil daripada damage retribution Vincent. Pasti. Ya daripada dia mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti di Turtle 2 di mana membuat lawannya malah dapetin turtle dan kill points, dia lebih milih untuk mundur ke belakang karena posisinya juga udah ketahuan tadi dengan adanya Astral Eco dari Swallow. Iya, sebenarnya menurut aku wise juga sih ketika melepaskan turtle yang ketiga dan perfect turtle untuk Rebellion, tapi at least RQ mereka harus fokus ke arah objektifnya. Dan kali ini Vincent benar-benar strong banget di area depannya. Don mencoba untuk mempertahankan tapi satu buah final slash dibuka begitu saja. ODTZ masuk. Memang ada satu buah netherrealm dari seorang Clay, tapi lihat ada ODTZ bersama dengan D yang mencoba untuk merontokkan pasukan RQ Hoshi dan triple kill untuk D. Masih mau lebihkan dari D? Enggak, ternyata cukup dengan triple kill. Dan RQ Hoshi seperti yang kita tahu kok dari awal, mereka nggak siap untuk teamfight besar dengan Rebellion. Wow, apalagi backup dari Z cukup cepat. D cukup cepat. Jadi dengan adanya Astral Eco ya kan, itu bakal memperbesar hitbox kan. Yes. Fear of Destruction, chance-nya lebih besar untuk connect ke lawan dan dia pun langsung datang dan dapetin triple kill-nya Mo. Follow up-nya sih jalan banget sih dari D sendiri. Oh, sementara Retribution terpaksa digunakan oleh Versik untuk mendapatkan purple sebelum daripada keculik dan jatuh ke tangan dari pemain-pemain Rebellion Esports ya. Sementara dari Rebellion mereka unggul kali ini dari map control, dari goldnya, dan bahkan kita akan sedikit melihat ya. Ini sebenarnya dibuka sama Vincent duluan, tapi masalahnya itu cuma bait doang. Karena gimana pun follow up-nya bener-bener cepet banget datang dari D. Karena itu movement yang cukup berani dari Vincent itu sendiri ya. Dia masuk dive in ke inner top turret kan tadi. Menggunakan energy eruption untuk bisa mentaunting. Bahkan dia sempat kena knockback kalau nggak salah. Tapi appraisal rate-nya tetap keluar kan. Benar. Nah ketika didatang ya itu tinggal jadi eksekutor Mo. Menurut aku problemnya sebenarnya karena nggak ada yang ngelok ke arah D-nya sih. Soalnya tadi final slash-nya Don tuh udah dipakai buat nahan si McLaren kuning ini. Betul ya. Ya kan? Jadi memang D-nya langsung bebas dari segi positioning. Tapi Lord yang pertama juga sudah hadir terlihat dari Lord Camp tadi. Dan
sepertinya Versik ya sudah mulai mencari informasi ini. Udah mulai ada konsil. Finn kali ini dihajar dengan Earth Shatter tapi Flicker digunakan untuk mundur ke belakang. Astral Sphere-nya hampir saja connect ke Finn. Ya, itu lumayan mahal lah, setidaknya men-trigger dengan satu buah flicker yang dimiliki sama Finn. So, mungkin masih bisa ngebuka Y-Walk dan juga shortcut. Tapi masalahnya dari Arkeosi, mereka tuh harus main yang bener-bener kayak surprise. Mereka nggak bisa, oke lah mungkin open vision dari Finn ya, tapi mereka harus datang dengan strategi yang lebih matang. Karena sekarang Rebellion dengan keunggulan di semua faktor yang mereka punya, ini udah enak banget untuk dapetin Lord-nya. Yes, Black Dragon Form mengudara, mencoba untuk men-zoning out saja member-member dari RRQ Hoshi karena untuk mengkontes resikonya gede banget. Beda 9.000 gold di menit yang ke-10, 900 gold per menit Mo. Ah itu dia. Itu Dan bakal membuat kayak dari RRQ Hoshi bakal mengalami disadvantage kalau memang mereka mau kontes. Tapi lihat, Astral Sphere connect ke Skylar. Spear of tipis Destruction hampir saja ya tadi. iya, itu kalau pasti nancep ke Skylar, dia pasti bakal maju itu. Meskipun memang ada backup dari Finn ya. Tapi at least Skylar tumbang dan hitungannya bakal mahal untuk Arkehosi. Nah, kenapa alasannya aku merasa Kars dari Yuzong dari Kars ini cukup berbahaya ya? Karena lagi-lagi dia tuh timing untuk ngebuka dan ngezoning lawannya itu bener-bener pas banget. Kayak dia tahu oke, meskipun Rebellion lagi unggul, tapi posibilitas dari Arkehosi karena mereka bawa chip kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah Kars dan ini dia timing. Dan juga bahkan perhitungan mau kalkulasinya. dibalikin, mulai nabrak lagi dengan Dragon Tail. Apakah Finn yang tertinggal bakal segera dimangsa? Karena lihat dari para rombongan banteng biru langsung menyeruduk ke arah chip yang digunakan Finn. Ya, Dream Rebellion sesuai dengan harapan mereka mungkin ya. Slot upper bracket di depan mata. Tapi apakah Arkehosi mereka bisa untuk mendapatkan counternya? Onward memang mulai dibuka bersama dengan satu buah Netherrealm, tapi Netherrealmnya jadi sia-sia karena Versik tetap tumbang dan bahkan Dawn juga hilang di tangan dari seorang D. Sementara Rebellion Esports mereka mulai masuk perlahan tapi pasti menuju ke area base dari Arkehosi. 3 pemain hilang dari RRQ. Cuma sisa 3 pemain aja untuk melakukan defensif kali ini karena base top dan juga middle sudah mulai dihancurkan. Sakit banget. Astral Spear connect ke Skylar yang langsung sekarat mau diflickerin. Skylar pun langsung hilang. Finn mencoba untuk membuka shortcut tapi tidak bisa berarti apapun. Base yang terbuka lebar langsung diseruduk sama banteng biru dan Rebellion Esports melaju ke babak final upper bracket. Somehow ya, ini aku bener-bener mungkin ini kan mungkin ya namanya kita